Bapak Ibu Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo, bertemu kembali dengan saya Markus Firmanto Aji, pendeta jemaat GKI Wonogiri. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara masih dalam keadaan sehat, kuat, bugar badannya. Dengan itu bisa melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan, terlebih persekutuan, kesaksian, pelayanan. Pada kesempatan Bina Iman GKI Klasi Solo saat ini, saya berikan tema Old Soldier Never Die. Kok tidak pernah mati? Bukankah prajurit juga adalah manusia, dan manusia pada saatnya akan mati kalau Tuhan berkehendak menetapkan garis hidupnya sampai di situ saja. Memang benar, Old Soldier Never Die adalah judul pidato perpisahan Jenderal Douglas MacArthur di depan Senat Amerika ketika akan purna tugas dinas kemiliterannya. Dia menyampaikan pidato di depan Senat Amerika karena jasa-jasanya terhadap perjuangan dan sejarah Amerika. Dan Jenderal Douglas MacArthur memberikan judul pidatonya Old Soldier Never Die. Prajurit tua tidak akan pernah meninggal atau gugur, just fake, hanya layu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tentu yang dimaksud dengan Douglas MacArthur bukan kehidupannya yang tidak akan mati, tetapi semangat dan juga mentalitas juang sebagai seorang prajurit itu yang tidak akan pernah mati dan menjadi inspirasi bagi generasi prajurit berikutnya. Inspirasi sampai kapanpun tidak akan pernah padam, dan itulah yang dimaksud oleh Jenderal Douglas MacArthur dalam pidatonya di depan Senat Amerika. Apa hubungannya bicara soal kemiliteran dengan renungan kita saat ini? Akan saya bacakan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11, dan yang menjadi perenungan kita saat ini adalah ayatnya yang ke-8. Akan saya bacakan demikian. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, dalam surat pengembalaannya kepada jemaatnya yang di Tesalonika, Rasul Paulus mengibaratkan dalam masa penantian ini, masa-masa kedatangan Kristus kembali, ibaratnya adalah kita, umat-umat yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, dalam juga semangat juang yang diibaratkan sebagai seorang prajurit yang tadi dikatakan berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa kok Rasul Paulus memakai istilahnya atribut militer dalam juga surat pengembalaannya? Rasul Paulus mau mengajak jemaat bagaimana mensikapi, menyambut, menanti kedatangan Kristus ke dunia ini. Bukan ngotak-ngatik tanggal, bukan mereka-reka hari, tetapi lebih tepatnya sikap iman yang perlu dinampakkan. Bukan mereka-reka kalender, karena iman Kristen tidak berdasarkan kalender, otak-atik kalender. Iman Kristen berdasarkan juga tindakan nyata, dan tindakan nyata itulah yang diibaratkan kita adalah orang-orang siang. Ya jelas, zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Aktivitas orang kebanyakan umumnya siang hari.
Kita orang-orang siang, mari juga bertindak, mari juga berkarya. Nah, dan dikatakan dengan sadar, bukan karena paksaan, tetapi juga kesadaran penuh akan penghayatan iman di dalam Kristus. Sebagaimana Allah dalam Kristus juga senantiasa berkarya, maka dalam masa penantian, mari kita juga akan berkarya. Itulah ajakan Rasul Paulus. Kenapa kok diberatkan dengan atribut kemiliteran? Karena ada banyak gangguan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Maka Rasul Paulus mengibaratkan kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang tangguh dan menjaga diri dari serangan godaan yang bisa mengganggu, menghancurkan keselamatan kita. Makanya diibaratkan berbaju zirahkan. Nah, iman dan kasih yang melindungi kita, kehidupan kita dari serangan musuh adalah iman dan kasih kita pada sesama berketopongkan. Nah, pelindung kepala. Kepala juga sesuatu yang vital. Nah, di dalam kepala kita ada otak kita, tempat berpikir, pola pikir. Pola pikir kita juga dilindungi dalam pengharapan keselamatan. Kita sudah yakin oleh karena pengorbanan Kristus mendapat keselamatan, maka kita berpikir, apakah balasmu? Ibaratnya juga judul lagunya, kita akan membalas kasih setia Allah melalui sikap iman kita, tindakan kita. Nah, itulah yang ada hubungannya. Kita adalah manusia siang, berkarya, bekerja bagi kemuliaannya, tidak mudah untuk menyerah dengan segala pergumulan, permasalahan kehidupan yang kita alami, kita rasakan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya? Adakah dalam pergumulan kehidupan, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan usaha pekerjaan yang kita alami, kita rasakan dan belum selesai? Adakah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, tetap berkarya, tetap bekerja untuk kemuliaan namanya? Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Salam sehat selalu. Amin.